Halo pemirsa, selamat pagi. Di era pandemi COVID-19 saat ini, industri perhotelan dituntut melakukan sejumlah adaptasi dan juga perubahan yang lebih baik. Hotel Indonesia Group sebagai operator jaringan hotel terkemuka juga bertransformasi dan menyesuaikan kebutuhan saat ini. Salah satunya dengan melakukan perubahan tampilan dan juga semangat baru. Rasa keindonesiaan dan keberagaman yang dimiliki setiap daerah dikedepankan dalam setiap pelayanan agar memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para tamu. Anda menyaksikan Indonesia Forward, Explore More with HIG bersama saya Frida Litwina. Pandemi COVID-19 menuntut perubahan dari segala aspek, termasuk dari sektor perhotelan. Perubahan ini menjadi momentum bagi industri perhotelan untuk bertransformasi menjadi lebih baik. Hotel Indonesia Group pun bertransformasi melalui aksi korporasi. Salah satunya dengan merelaunching Hotel Indonesia Group dengan wajah baru dan semangat baru. Dengan mengusung semangat Diversity in One Perfection, Hotel Indonesia Group sebagai operator jaringan hotel terkemuka akan menghadirkan rasa Indonesia yang otentik dari kebudayaan masing-masing daerah. Layanan kelas dunia dipadukan dalam keramah tamahan masyarakat Indonesia serta keindahan keberagaman dari setiap daerah. Kehadiran ini diwujudkan melalui 5 elemen penting, yakni sight, sound, taste, scent, dan touch. Dengan wajah baru, Hotel Indonesia Group menargetkan menjadi hotel operator terbesar ketiga dengan mengoperasikan lebih dari 111 hotel pada 2025. Tak hanya hotel milik BUMN, Hotel Indonesia Group juga menyasar hotel BUMD dan swasta. Konsolidasi dari aksi korporasi didukung oleh 7 pilar strategis yang akan membantu mewujudkan visi dan misi Hotel Indonesia Group. Inilah yang juga menyokong rasa keindonesiaan bagi para tamu saat menginap di hotel yang dioperatori oleh Hotel Indonesia Group. Selain itu, keramah tamahan lokal juga memberikan pengalaman emosional yang tak terlupakan bagi para tamu. Langkah besar ini menjadi bukti bahwa Hotel Indonesia Group serius dan bersiap menyongsong transformasi baru sebagai operator hotel di tanah air yang bertaraf internasional. Dan untuk membahas lebih lengkap bagaimana transformasi baru Hotel Indonesia Group, sudah hadir bersama kita di sini. Yang pertama ada Pak Arya Sinulinga selaku staf khusus 3 Menteri BUMN. Pak Arya, terima kasih Pak sudah hadir di studio CNN Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan kemudian ada juga Bapak Iswandi Said yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natur dan sekaligus Komisaris PT Hotel Indonesia Group. Pak Iswandi, terima kasih juga Pak sudah hadir. Sehat selalu ya Pak ya. Dan juga sudah bergabung bersama kita di sini ada Bapak Kodi Ibrahim selaku CEO PT Hotel Indonesia Group. Pak Kodi, terima kasih juga Pak Terima sudah kasih, bersama kami. selamat pagi. Saya mau mulai dari Pak Arya dulu nih Pak. Pak, pandemi COVID-19 sudah berjalan cukup lama ya Pak ya, sudah kita rasakan cukup lama. Nah, sejauh ini dampaknya apa terhadap industri perhotelan yang dikelola oleh BUMN? Mirip ya, hampir semua kan kalau hubungan pariwisata adalah paling terkena dampak corona. Nggak ada cerita itu di seluruh dunia juga begitu. Jadi kalaupun saat ini kita teman-teman dari Hotel Indonesia masih bisa bertahan, itu adalah langkah-langkah kreatif mereka gitu ya untuk bisa bertahan. Tapi yang pasti sih kita lihat bahwa teman-teman Hotel Indonesia ini nggak ada yang nutup dulu. Jadi nggak ada tutup, hotelnya nggak ada tutup, semua buka. Jadi bisa dikatakan mereka survive dengan berbagai cara gitu ya. Ada yang akhirnya menjual makanan dan sebagainya gitu ya. Tapi itu usaha-usaha mereka untuk tetap tidak tutup gitu. Dan itu bisa membuat juga akhirnya bagi wisatawan tahu gitu. Kalau ke Bali ya kalau mau yang tetap bisa konsisten buka dan tetap diservis dengan baik ya ke tempat teman-teman di sana, Inaya misalnya. Atau kalau dia ke
Danau Toba, dia akan bisa dapat tetap pelayanan yang tetap baik, tetap ada di sana gitu. Karena nggak ada yang dihentikan. Karena banyak sekali hotel-hotel yang dihentikan, akhirnya malah ketika mulai dibuka mereka nggak bisa full service gitu. Itu juga keuntungan yang dilakukan oleh teman-teman dari Hotel Indonesia gitu ya di BUMN gitu. Tapi tetap tidak bisa kita pungkiri bahwa ini memang betul-betul berdampak. Tapi kita juga di kementerian nggak mau berhenti gitu, nggak mau berhenti untuk ya udah kita nunggu kondisi, enggak. Kita justru melakukan transformasi besar terhadap kawan-kawan di Hotel Indonesia gitu ya. Transformasi besar itu dimulai dari ketika kami mulai mendata ternyata BUMN itu banyak sekali hotelnya. Jadi nggak hanya Ada berapa sih Pak kalau mau didata nih statistiknya jumlahnya? nggak hanya yang dimiliki oleh Hotel Indonesia loh. Ternyata kita misalnya Adikarya punya namanya Grand Adi, gitu kan, Dika. Pegadaian tuh punya Pesona. Baru nanti Pertamina punya Patra Jasa atau dan sebagainya. Jadi ini ternyata banyak sekali. Setelah kalau kita data kita dikumpulkan, puluhan sampai 100 mungkin ada. Jadi bukan hanya BUMN hotel yang punya hotel, tapi juga BUMN yang bergerak di industri lain ternyata punya hotel juga. Hotel sendiri. Nah ini yang kita lihat, loh ini kok akhirnya nggak masuk ke core-nya masing-masing. Makanya kita pingin fokus semua itu di core. Makanya kita minta teman-teman dari Hotel Indonesia untuk bisa menjadi operator. Karena sayang juga, ini ada hotelnya BUMN, tapi operatornya orang lain. Orang gitu. lain, oke. Kenapa nggak dikelola oleh Hotel Indonesia sendiri yang memang punya pengalaman untuk menjadi operator, menjadi melayani pengunjung dan sebagainya gitu. Kenapa harus ke orang lain? Nah, inilah langkah kami. Makanya kita bikin satu aksi korporasi. Ini semua akan disatukan menjadi dioperatorin oleh kawan-kawan. Dan ini kalau tetap nggak apa-apa, itu kepemilikannya tetap punya masing-masing BUMN-nya, tapi operatornya itu adalah teman-teman dari Hotel Indonesia yang punya pengalaman. Nah, dengan cara seperti ini, kami surprise juga. Kami hitung, kalau ini terjadi semua, mereka akan naik jadi level 3 besar, operator terbesar di Indonesia. Yang tadinya mungkin nomor 10 atau nomor 11 gitu ya. Setelah ini akan langsung naik 3 besar gitu. Jadi potensi ini yang kami lihat sangat besar. Ini hal ini yang kami lakukan juga terhadap rumah sakit. Rumah sakit kita lu banyak banget. Setelah digabungkan di holding, ternyata kami sekarang nomor 1 jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia. Nah, sama karena ternyata BUMN ini hebat-hebat gitu. Tapi nggak dikelola dengan satu kesatuan core bisnisnya. Ngapain coba teman-teman dari Adikarya dari mengoperasikan hotel dia kan konstruksi gitu. Iya. Atau Pertamina yang kerjanya nyari minyak, energi dan sebagainya harus ngelola hotel gitu ya. Nah, ini sayang gitu. Nah, Pak, ini kan strategi ini muncul di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 dan justru sangat mendukung sehingga menjaga hotel-hotel tersebut dapat bertahan dan kemudian juga sekarang ini mungkin bangkit kembali ya Pak ya, pandemi COVID-19 sudah setahun berlangsung. Jadi justru dengan cara seperti ini kita nggak berhenti. Justru ketika kita pandemi kita atur strategi, nyusun kalau nanti ketika kita mulai, kan vaksinasi udah mulai jalan nih. Nah kalau udah mulai jalan, pariwisata naik lagi, kawan-kawan hotel ini udah siap dengan infrastruktur yang sangat kuat. Gitu. Nah Pak Iswandi, salah satu langkah yang diambil oleh Hotel Indonesia Group di tengah pemulihan situasi pandemi ini dengan merelaunching HIG atau Hotel Indonesia Group. Mengapa aksi ini dilakukan? Peluang apa sebenarnya yang dilihat? Ya, tadi menyambung dari Pak Arya ya bahwa sebenarnya kita harus optimis melihat ke depan bahwa inilah saat yang tepat buat kita untuk menata kembali bagaimana kita mengoperasikan hotel-hotel BUMN ini. Jadi periode ini kita gunakan untuk menyiapkan, menyambut nanti pasca dari corona ini atau COVID ini, di mana pariwisata akan tetap bangkit dan tetap akan menjadi primadona di industri ini. Jadi artinya kita mempersiapkan ini tujuannya adalah bagaimana supaya kita nanti sebagai operator ini betul-betul bisa merunning bisnis perhotelan ini dengan mengusung tadi adalah protokol kesehatan yang betul-betul CIS-nya dijalankan dan juga tentunya membawa standarisasi SOP yang betul-betul berstandar internasional. Nah relaunching yang dimaksud itu seperti apa Pak prosesnya?
Prosesnya adalah program-program baru apa mungkin yang programnya ada? adalah kita sekarang merelaunching, refresh kembali. Sebenarnya HIG ini sudah ada sejak tahun 2016. Namun kita melihat bahwa ini adalah suatu hal yang sangat baik ke depannya, di mana konsolidasi dari hotel-hotel BUMN ini menjadikan lebih besar. Oke. Nah, ini adalah suatu kekuatan kita nanti, bahwa sebenarnya di dalam industri perhotelan itu tetap network merupakan sesuatu yang primadona. Artinya satu hal yang paling bagus. Oke. Nah, kita mempunyai jaringan nanti hotel dari mulai di Sumatera sampai ke Papua. Oke. Karena dengan bergabungnya ini kita menjadi kuat. Oke. Nah, Pak Kodi dibentuk sejak 2016 ya. Ini tentunya sudah banyak sekali pencapaian dan hal-hal yang diraih. Bisa dijelaskan Pak apa saja pencapaiannya hingga saat ini? Baik, pada waktu itu HIG hadir dengan terobosan-terobosan baru yang lebih kepada digital platform dan loyalty yang kita terapkan saat itu. Namun saya hadir di HIG pada Q2, jadi pertengahan 2019 saya hadir, dan dalam waktu 1 tahun kita sudah menambah portofolio 5 hotel, baik itu dari swasta maupun dari BUMN, dan itu tidak termasuk dengan beberapa hotel yang kita sudah MOU, sudah mengikat untuk dibuka, itu lebih dari 5 sebetulnya, dari swasta dan dari BUMN. Originally itu akan dibuka tahun 2020, tapi karena COVID mundur. Ada yang buka tahun ini beberapa, dan akan buka lagi tahun 2022, itu dari swasta. Jadi kalau kita lihat dari 2019 sampai Maret 2020, awalnya pandemi, kita sudah menambah 5 portofolio hotel baru, dan ada beberapa lebih dari 5 hotel swasta dan BUMN yang sudah MOU dengan kita. Oke, baik. Kita akan bahas kembali perkembangan apa saja yang sudah dilakukan oleh Hotel Indonesia Group, namun setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Indonesia Forward masih akan kembali usai jeda dengan perbincangan terkait wajah baru Hotel Indonesia Group. Anda kembali menyaksikan Indonesia Forward, Explore More with HIG. Nah, kali ini saya mau masuk ke wajah baru dari Hotel Indonesia Group. Dan Pak Arya, menurut Anda aksi korporasi yang dilakukan oleh HIG ini dengan merelaunching HIG, apakah bisa mendorong bisnis HIG dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional? Ya, ini kan kami tidak hanya melihatnya sebagai sebuah ubah logo gitu, enggak gitu ya, tapi lebih jauh lagi gitu. Karena kalau cuma ubah logo kan bukan sesuatu yang menarik dan bukan aksi korporasi besar gitu. Baik kita aksi korporasi itu jelas ketika sekarang Hotel Indonesia ini ketika dia mengubah wajahnya juga mengubah infrastruktur layanannya. Kemudian dia juga mengubah network layanannya makin besar. Jadi pilihan-pilihan orang mau bintang 5, mau bintang 4, bintang 3 akan terpenuhi. Dengan perubahan logo itu ada hubungannya ke sana juga. Di samping itu kami juga menyiapkan pondasinya. Apa yang kami siapkan pondasinya? Kami juga membangun yang namanya holding pariwisata. Sehingga supporting itu akan jadi besar juga. Tidak hanya sekedar dia ubah logo, tapi disupport dengan sebuah infrastruktur yang sangat besar, di mana kawan-kawan ini akan digabungkan dalam satu holding pariwisata yang namanya di bawahnya ada Garuda, ada Angkasa Pura, ada TWC. Ada TWC itu yang mengelola Borobudur. Borobudur dan semua candi-candi yang mengelola mereka. Kemudian ada ITDC. Itu yang mengelola Mandalika dan mengelola Nusa Dua. Kemudian juga dan beberapa yang lain lah yang kita disupport untuk itu. Nah, artinya kawan-kawan ini akan disupport oleh infrastruktur yang sangat besar. Sehingga dengan perubahan logo itu tidak hanya sebuah logo, nggak hanya sebuah simbol yang diubah, tapi network di internal mereka juga diubah. Kemudian iklimnya juga diubah. Artinya disupport betul gitu. Makanya ini kita bisa katakan bahwa perubahan mereka ini adalah perubahan yang sangat transformatif. Perubahan logonya tidak hanya sebuah logo.
Makanya ini akan membuat HIG ini bisa jadi besar gitu. Gitu, Mbak. Oke, nah Pak Kodi, kalau sekarang ini secara statistik sudah ada berapa hotel sebenarnya di bawah Hotel Indonesia Group? Kita targetin tahun ini 32 hotel yang akan kita manage. Itu gabungan dari beberapa, yaitu dari Hotel Indonesia Natur, kemudian dari Pesona, kemudian dari beberapa Patra dan aerowisata swasta. Jadi tahun ini kita targetin itu 32 dan secara gradual akan mencapai minimum 120 hotel sampai pada tahun 2025. Itu 4 kali lipat ya jumlahnya. iya, insya Allah ya. Iya. Itu kita targetin minimum karena dari swasta saja sudah dari BUMN aja itu sudah 111 hotel. Oke. Dan of course nanti target kita juga tidak hanya BUMN tapi juga private property hotel swasta yang akan kita manage. Oke. Nah, berarti Hotel Indonesia Group tidak hanya memanage hotel BUMN tapi juga hotel-hotel swasta. Ya. Apakah nanti di sana tidak ada konflik, Pak? Basically enggak ya, karena yang kami lakukan adalah operatorship. Jadi menjalankan dan memanage manajemen hotel itu menjadi lebih baik, lebih sehat dan well known nantinya. Oke. Baik, nah Pak Iswandi bisa dijelaskan bagaimana perkembangan Hotel Indonesia Natur dan juga Pak akhirnya pada tahun 2016 kemudian Hotel Indonesia Group ini berdiri. Baik, sebenarnya kan pionir dari industri perhotelan Indonesia ini adalah HI. Jadi itu berdiri dari tahun 1962. Itu adalah hotel-hotel yang dibangun oleh proklamator kita, Bung Karno, yang ada di Jalan Tamrin dan juga ada di kota-kota besar lain termasuk Indonesia di Bali. Jadi perkembangannya itu memang berdiri sebagai hotel negara. Pada zamannya memang jaya sekali, tapi dalam perkembangannya itu mengalami suatu pasang surut yang luar biasa di mana kita tidak melihat bagaimana customer ekspektasi daripada pelayanan perhotelan ini. Jadi pada tahun 2015 saya bergabung di akhir tahun 2015 tersebut, kondisinya PT HIN itu negatif. Kita mengalami kerugian yang cukup dalam dan perlahan sampai dengan tahun 2019 itu dari yang negatif kita bisa membukukan positif yang diawali dari negatif 139 M, lalu 2016 bisa berkurang menjadi 80 negatifnya, lalu juga 2017 alhamdulillah bisa membukukan 9 juta rupiah. 9 juta rupiah. Iya, dari 89 M kerugian. Nah, 9 inilah saya canangkan waktu itu bahwa kita merubah 9 juta menjadi 9 miliar. Alhamdulillah 2018 kita membukukan 17 M. 17 M. Dan 2019 kemarin itu adalah puncaknya kita bisa membukukan 42 M. Wah. Sebenarnya kalau tidak ada pandemik, 2020 kemarin adalah tahun emasnya PT HIN. Jadi karena ada pandemik kita nggak bisa ini, terpaksa kita harus mantap makan tabungan dulu. Makan tabungan. Jadi dengan adanya HIG inilah kita bertransformasi bahwa kompetensi PT HIN itu adanya di operatorship. Sehingga kita dilakukan pemerintah dan ini BUMN mencanangkan untuk holding menggabungkan operatorship dari semua hotel BUMN secara gradually nanti sampai 2025 yang berjumlah 120-an tadi. Oke, nah dengan visi atau tujuan yang hendak dicapai itu, Hotel Indonesia Group ini kemudian bisa masuk jajaran 3 besar sebagai operator terbesar di Indonesia. Nah, dari 30 mau jadi 120 itu nanti sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh HIG sehingga kemudian hotel-hotel lain tertarik untuk mempunyai HIG sebagai operatornya? Langkah strategis apa yang ditawarkan yang bisa melebihi kompetitornya? Oke. Kalau apa yang bisa ditawarkan sebetulnya HIG itu kan milik pemerintah, milik negara, di mana the strong market sekarang itu adalah pemerintah, BUMN, dan kita bisa bertanya ke teman-teman di hotel lain. Untuk konferensi-konferensi terlebih-lebih ya, Pak ya? MICE-nya, FIT-nya, itu segmen dari government
dan segmen dari MICE itu rata-rata dikuasai banyak sekali market itu dari pemerintah. Strong market, strong kekuatan kita untuk menjual HIG itu pertama ya itu bahwa kita milik pemerintah, kita punya segmen pasar yang sangat kuat. Yang kedua yang akan kita kembangkan itu tentunya yang di awal kita bilang diversity in one perfection. Diversity in one perfection itu bahwa 5 pilar hotel-hotel itu kebanyakan hanya menguatkan, memperhatikan tentang produk yang mereka, kamarnya, makanannya, servisnya, itu saja, dan semua hotel melakukan itu, dan itu harus, itu mutlak ya kan. Jadi kami akan melakukan itu, plus kita mempunyai kekuatan untuk menonjolkan budaya culture kita ini ke tatanan internasional. Tapi kita manage, kita compile semua tadi yang kita bilang standar internasional dengan otentik Indonesia yang sangat kental. Jadi bisa diterima oleh masyarakat internasional. Itu salah satu yang akan kita tawarkan selain produk dan service yang terus kita sustainable, kita perbarui, kita perbaikin. Oke. Nah, Hotel Indonesia Group ini kan mengedepankan keindonesiaan begitu. Namun banyak juga operator-operator hotel yang seperti kita tahu mengedepankan justru karakternya sebagai perusahaan internasional begitu, Pak. Ya. Apakah yang dilakukan oleh Hotel Indonesia Group sehingga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut yang justru mengedepankan bahwa dia tuh punya standar internasional justru? Ya. Kita punya strategi 7 pilar kita sebut tadi kan. 7 pilar itu yaitu yang pertama portfolio branding dan loyalty, yang kedua itu world class operation, yang ketiga asset lighting and partnership, lalu asset develop, lalu kemudian world class people, digital dan governance, lalu founding, finance dan optimize asset, dan yang terakhir integrated tourism travel ecosystem. Nah, mungkin yang bawah ini, yang nomor 7 ini, yang belum dimiliki oleh perusahaan internasional. Iya, operator lain. Kalau yang lain mungkin mereka juga sudah menjalankan. Yang di bawah ini, how we integrated ekosistem antara tourism dan travel ini dengan kebudayaan setempat. Jadi kita sebetulnya menggunakan kearifan budaya lokal setempat untuk kita angkat. Jadi sebetulnya siapa lagi sih yang mau membanggakan dan menunjukkan budaya Indonesia ini selain kita sendiri. Nah, kebetulan kami ini milik pemerintah, kami akan manage hotel itu secara world class internasional, tapi tidak lupa mengangkat kearifan budaya lokal setempat. Oke. Pak Arya, Anda melihat hal ini sebagai sesuatu yang sudah tepat dilakukan oleh HIG dalam pengelolaannya? Ya, udah pasti kita ini ya support karena memang itu tujuan kita gitu. Tapi satu hal lagi tambahan tadi yang saya katakan infrastruktur yang mungkin nggak dimiliki oleh hotel lain nanti. Apa itu? Mereka punya kaitan dengan yang namanya kawasan wisata. Borobudur dan kawan-kawan tuh punya kaitan karena mereka satu holding nantinya. Sehingga servis-servisnya dan semuanya itu akan jadi sesuatu yang mereka dapat nilai jual mereka gitu. Yang mungkin nilai jualnya akan berbeda dengan yang lain gitu. Sehingga ada kaitannya lah ya. Kemudian juga Garuda gitu, hotel pesawat Garuda. Tentunya ini bagi hotel-hotel lain artinya penumpang-penumpang Garuda itu akan jadi market. Karena akan dikaitkan dengan jaringan mereka. Jadi kemudian nanti ketika penumpangnya turun di pelabuhan-pelabuhan udara kita gitu ya, di airport, di sana pun exploring terhadap hotel-hotelnya mereka akan sangat kuat. Karena mereka satu holding. Jadi campaign-nya, informasinya itu akan sangat banyak ada di setiap airport yang ada. Sehingga bagi hotel-hotel yang akan bergabung, dia akan sangat terpromot banget bagi para penumpang, baik yang di pesawat maupun yang turun di airport. Itu nggak akan dimiliki oleh jaringan jaringan hotel lain gitu. Luasan untuk memperluas market-marketnya mereka gitu.
Baik, dengan jaringan yang sangat kuat ini, HIG tentunya punya dasar dan juga apa yang ditawarkan menjadi sangat kompetitif ya Pak ya Contoh sederhana, paling sederhana misalnya di lain. tiket dia itu nanti bisa ada informasi tentang hotel ada di situ. Bisa jadi kan. Oke. Jadi dan itu nggak akan dimiliki oleh hotel lain. Nah karena dia punya jaringan infrastruktur yang memang kita bangun tadi gitu. Itu yang mungkin kan bagi hotel kan tetap wisatawan yang kejar. Iya, betul. Dan wisatawan lihat begitu banyak pilihan. Nah ini kan informasi yang mulai dari tiketnya lah, mulai dari ketika dia pesan di online misalnya udah keluar semua hotel-hotel yang punya jaringan mereka lah, ataupun nanti di kawasan-kawasan wisata pun yang datang ke Borobudur pun mereka juga peluang-peluang untuk bisa jadi manfaatin atau ujung-ujungnya ke mandalika. hotel Iya, HIG juga yang ada ya. HIG juga. Gitu. Oke, baik kita bahas kembali. Namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan di Indonesia Forward Explore More with HIG. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward dan saya masih bersama 3 narasumber mau berbicara tentang HIG nih, Hotel Indonesia Group. Pak Kodi, untuk mewujudkan rencana dari HIG, fokus apa saja yang dilakukan HIG tahun ini dan juga mungkin bisa cerita di tahun-tahun ke depan nantinya Pak. Oke. Tadi saya bicara tentang 7 pilar. Itu fokus utama kami untuk mewujudkan ini tentu pilar pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Karena itu fondasi awal untuk kita naik. Tapi beriringan dengan itu, paralel dengan itu, tentu kita harus mulai memaksimumkan revenue, ADR, dan penetrasi pasar. Kemudian kita fokus untuk to be representative Indonesia Hospitality. Lalu kenapa saya bilang to be representative Hotel Indonesia Hospitality? Karena memang itu tujuan kami. Kita Indonesia bukan berarti kita tidak bisa world class internasional. Jadi kita sudah biasa mengelola hotel secara world class internasional, tapi belum pernah kita ngangkat keindonesiaannya itu, kearifan budaya lokal itu belum pernah kita angkat. Nah itu yang kita coba combine-kan. Jadi fokusnya tentu selain portofolio branding dan loyalty, kemudian world class operation, kemudian juga aset lighting dan partnership. Lalu yang nggak kalah penting tentunya nanti bagaimana kita mengintegratedkan antara hospitality kita ini dengan tourism dan travel sehingga terbentuklah ekosistem tadi. Itu yang tadi Pak Arya sampaikan bahwa dengan adanya holding hotel dan holding pariwisata, itu infrastruktur yang sangat membantu dan sangat besar untuk kita coba mewujudkan semua apa yang kita targetkan ke depannya. Baik, Pak Kodi, Anda kan juga bilang bahwa HIG itu mau punya standar internasional. Nah, Pak Arya, kalau Anda lihat apa yang harus dilakukan HIG supaya bisa tiba di sana, punya standar internasional yang tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan internasional? Nah, yang pertama kami selalu lihatnya adalah infrastruktur ya. Infrastruktur itu juga sangat penting. Artinya ketersediaan baik itu hotelnya harus bagus secara infrastruktur gitu ya. Kemudian kemudian adalah servisnya. Mau nggak mau servisnya harus bisa mengimbangi yang ada punya kawan-kawan yang ada di jaringan internasional juga gitu ya. Di mana servis ini memang kita kan tahu orang selalu ragu gitu terhadap servis yang dibuat oleh kita orang-orang Indonesia ini gitu. Nah ini memang jadi tantangan terbesar. Kemudian nilai plusnya tadi adalah rasa Indonesia itu. Saya sih punya pengalaman gitu ya. Kita kan sering kecewa juga. Saya pergi ke hotel, sampai hotel di tempat tertentu, misalnya di Maluku gitu ya. Kita pingin makanan Maluku di situ nggak ada. Yang ada makanannya standar Jakarta juga gitu. Saya pergi ke Semarang sama juga. Saya pergi kemana-mana sama juga gitu. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya banyak orang coba untuk mendapatkan taste itu gitu ya. Nah di sini yang kita lihat kawan-kawan, di samping tadi servisnya harus sama dengan jaringan internasional tadi, minimal tuh ya servisnya itu ya.
Kemudian taste-nya itu yang nggak bisa hilang. Taste-nya Indonesia itu yang akan bisa mengimbangi teman-teman dari jaringan nasional, internasional tadi gitu. Itu yang saya lihat yang harus mereka lakukan gitu. Kalau service seperti Pak Kodi tadi bahwa ini udah standar deh gitu ya. Udah harus begini, begini itu udah standar, semua harus bikin. Oke. Kalau itu kan satu hal yang kita pelajari dari berbagai jaringan, baik itu makanan, franchise, itu adalah SOP, standar operasional itu. SOP mereka itu yang memang sangat ketat. Kita maaf kata kita mau beli makan ayam di Amerika sama beli makan ayam di Indonesia itu sama gitu. Sama standarnya sama banget. Nah, ini tantangan terbesar mereka di sana. Bagaimana membuat itu standar itu mau di Jakarta, mau di Maluku, mau di NTT, mau di Sumatera gitu ya. Itu standarnya sama. Nah, itu yang jadi tantangan terbesar dengan ditambah dengan taste tadi gitu. Oke. Nah, Pak Iswandi, bagaimana nih caranya HIG mewujudkan memenuhi tantangan-tantangan yang tadi Pak Arya katakan? Jadi HIG ini harus mempunyai kemampuan kreativitas dan inovasi. Artinya standar sudah merupakan keniscayaan, harus. Apalagi sekarang dengan adanya CHSE, protokol kesehatan di setiap hotel itu betul-betul tidak bisa ditawar-tawar. Tapi yang diperlukan lagi nilai tambahnya atau added value dari servis yang standar itu. Nah, kita sepakat di HIG bahwa kita menggali semua kearifan lokal, baik dari makanan, juga tenunan, juga dari segi sound, apa yang didengar, itu semua kita ambil dari lokal. Jadi kalau nanti Mbak Frida datang ke hotel kita di Parapat, itu terasa sekali rasa Indonesia yang nuansa Bataknya kuat sekali di situ. Makanannya, makanan khas kita gali, tapi disajikan dengan standar internasional. Sehingga tamu-tamu kita yang dari mancanegara pun bisa menikmati makanan tersebut. Karena sekarang ini hotel ini tidak hanya menyediakan tempat tidur, makan yang enak, tapi experience-nya. Kesan itu yang perlu kita bangun dan juga kita berkolaborasi dengan setempat, dengan masyarakat setempat untuk bisa menyajikan sesuatu yang unik dari masing-masing daerah tersebut. Baik, baik. Dengan fokus pelayanan lokal, standarnya tapi internasional. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, namun setelah jeda berikut kami masih akan kembali, tetaplah di Indonesia Forward, Explore More with HIG. Anda kembali menyaksikan Indonesia Forward, Explore More with HIG. Dan selanjutnya saya mau bertanya ke Pak Arya, Pak. Seoptimis apakah Kementerian BUMN terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh HIG di tengah-tengah persaingan dengan operator-operator hotel lainnya? Ya, namanya bisnis kita harus optimis gitu ya. Nggak mungkin kita melakukan aksi korporasi kita nggak optimis. Makanya kami, seperti yang katakan tadi, bahwa tidak hanya sekedar dia ubah logo, ubah brand, tapi juga dia kami lengkapi dengan infrastruktur. Baik infrastruktur internalnya sendiri yang kita jadikan holding hotel, dan di jaringannya diperbesar sampai nantinya mencapai 120 hotel, ya dalam tempo 4 tahun ke depan, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Kemudian tadi infrastruktur holding pariwisata itu. Jadi kita sangat yakin, dan kawan-kawan ya, saya sih bisa katakan ya, kalau kawan-kawan ke Labuan Bajo gitu ya, Anda kan mendapatkan servis yang sangat bagus, yang Anda nggak akan dapat di tempat lain gitu ya. Lawannya, saingannya juga bisa mereka hadapi gitu di sana. Kemudian kalau kita ke Bali, mungkin orang nggak nyangka kalau ternyata Inaya itu di Bali itu keren banget gitu. Dibandingkan dengan luas kamar yang baik, dia punya villa-villa yang saya aja nggak nyangka, saya kan dulu mikirnya ini gitu ya, pesimis sama mereka. Tapi ketika lihat servisnya bagus banget, nggak ada yang pernah kecewa itu kalau ke sana itu, dan sangat bagus gitu. Jadi kalau standar yang di Bali itu bisa dipakai untuk ke seluruh hotel yang ada di Indonesia yang di jaringan mereka, saya yakin banget bahwa itu akan jadi ini ya, akan sangat bisa bersaing gitu ya. Dan jadi
kita sih berharap dengan cara seperti ini teman-teman HIN ini akan menjadikan dia jaringan yang bisa berwarna lokal lah ya, dan bisa mengimbangi internasional. Jadi nggak hanya kita tergantung pada sepertinya kalau kita mau hotel ya hotel yang ini deh gitu, nggak lagi gitu. Akhirnya itu pilihan jadi sangat menarik bagi yang lain gitu, Mbak. Oke. Nah, Pak Kodi, tagline yang diusung oleh HIG dalam wajah baru ini adalah diversity in one perfection. Bisa dijelaskan Pak konsep pelayanan apa yang akan diberikan? Mengingat HIG ini operator dari sekian banyak hotel di tanah air. Diversity in one perfection itu tagline korporasi daripada HIG. Keberagaman dalam sebuah kesempurnaan, ya kan? Itu bahwa kita ini dari Sabang sampai Merauke banyak sekali adat, budaya, kuliner, tenun, makanan, musik yang bagus-bagus semua, tapi dalam satu payung harmoni Indonesia yang bagus. Nah, untuk itulah kita coba untuk mengangkat itu melalui 5 key elements tadi ya. Ada 5 key elements yang coba kita terapkan di situ. Misalnya yang pertama itu touch, yang kedua itu sight, yang ketiga itu sound, keempat smell, kelima taste. Jadi kita ambil contoh misalnya Mbak Frida, hotel di Yogyakarta misalnya. Bagaimana kita menerapkan 5 key element ini untuk unit hotel di Yogyakarta. Dari segi touch, begitu tamu datang itu langsung akan merasakan nuansa lokal tapi internasional servisnya. Jadi kayak misalnya bagaimana gestur daripada karyawan itu dengan gestur Jawanya yang ramah, terus berkata sedikit memasukkan Jawanya, kemudian juga begitu mereka masuk mereka akan mendengarkan akan melihat aktivitas-aktiviti yang misalnya bagaimana cara membuat jamu, bagaimana belajar menari, dan itu bisa diikutin oleh tamu itu sendiri. Nah kemudian dari side, tamu masuk langsung akan di-welcome oleh doorman. Doorman yang di Jogja itu akan memakai pakaian penjaga keraton, yang memang kelihatan sekali khas bahwa ini pakaian seragam khas Yogyakarta keratonnya. Nah itu akan terasa sekali terlihat dan tidak hanya dari uniform saja, tapi juga dari artwork di dalam hotel itu sendiri banyak sekali nuansa dan budaya Yogyakarta dan sekitarnya kita tonjolkan. Lalu dari sound, tamu masuk itu sudah mendengar gamelan berikut dengan sindennya. Tapi juga kita combine dengan nuansa bossa nova sehingga gamelan dan musik Jawa itu kita mix ke bossa nova sedikit sehingga terdengar internasional masuk. Lalu dari smell, kita khusus meracik wewangian dari akar-akar dan flora asli di daerah sana yang akan kita angkat menjadi wewangian untuk bathroom amenity misalnya, atau untuk wewangian di lounge misalnya. Itu yang kita angkat. Lalu dari taste, Jogja itu tidak hanya terkenal dengan gudeg dan bakminya loh. Ada banyak ternyata di sana itu. Jadi ada misalnya mangut lele. Nah, tim produksi kita dari kitchen akan sangat terjun dan belajar asalnya itu dari mana, ingredientnya itu apa, lalu bagaimana prosesnya itu, sehingga tim production kita itu bisa membuat dengan rasa otentik, tapi penampilan dan penyajian secara taraf internasional yang bisa diterima oleh internasional. Nah, hal-hal semacam ini yang akan kami gali terus. Tadi yang Pak Arya komplain misalnya kalau ke Semarang mau makan makanan asli Semarang, kok nggak ada di hotel? Karena hotel rata-rata kan ya menunya yaitu internasional semua. Nah, dari 5 key element inilah yang kita akan angkat menjadi pembeda HIG itu dari operator-operator lain. Tapi tentu diversity in one perfection ini
untuk di Jogja tidak bisa kita terapkan di Medan misalnya. Karena budaya Medan sangat berbeda, ya kan? Budaya Medan orangnya berkata lantang, keras, tapi mereka punya hati nurani, service yang sangat tulus ternyata. Dan mereka itu, misalnya ada adat di sana bahwa mereka akan sangat menomorsatukan namanya hula-hula ya Pak ya? Hula-hula. Hula-hula itu adalah dari pihak marga wanita. Itu kalau pihak warga wanita itu datang, itu pihak keluarga yang menyambut itu sangat melayani, sangat menomorsatukan. Nah, konsep seperti itu yang akan kita implementasikan di Hotel Parapat. Tidak bisa kita implementasikan di Jawa atau di Bali. Nah, jadi konsep budaya, makanan, smell segala macam di daerah setempat itu yang kita gali untuk kita tonjolkan sehingga produk and service taraf internasional, tapi kearifan lokal itu kita tonjolkan. Kira-kira konsepnya seperti itu, diversity in one perfection. Oke, nah untuk meraih itu semua, Pak Iswandi, mungkin Anda bisa ceritakan tantangannya untuk mewujudkan itu semua, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti ini, Pak. Ya, tantangannya tentunya adalah merubah mindset ya, dari terutama untuk internalnya sendiri. Bahwa tadi konsep hula-hula itu adalah bagaimana teman-teman di frontline kita, baik itu di resepsionis, di waitress dan segala macamnya itu, dia merasa pride, bangga dia melayani. Nah itu ternyata konsep yang kita gali dari budaya Tanah Batak adalah bagaimana mereka menjadi tuan rumah yang baik bila mana hula-hulanya datang ke rumahnya. Nah sehingga dia nggak merasa beban untuk melakukan suatu pekerjaan, karena hula-hula itu adalah orang yang perlu dihormati, disegani, diapresiasi, dan direspek. Nah kita akan menggali atau menerapkan konsep hula-hula itu buat internal kita, yang untuk memberikan pelayanan kepada tamu-tamu kita. Ini konsep-konsep ini tentunya perlu proses untuk merubah mindset yang selama ini pelayanannya ya kita berikan secara SOP saja. Tapi sekarang lebih ke dalam lagi sehingga teman-teman di HIG harus menggali every single culture yang ada di wilayah hotelnya sendiri. Nanti di Padang bagaimana lagi, nanti di Samudra Beach atau di Pelabuhan Ratu bagaimana lagi, kita gali semua budaya-budaya yang ada di setempat. Berarti nanti pelaksanaan operator dari HIG ini tidak akan sama dari satu hotel ke hotel lainnya dengan penggalian dari tiap daerah yang berbeda-beda itu ya Pak ya? Untuk keunikannya ya. Keunikannya. Tapi untuk standar dari bagaimana kita memasarkan itu decentralized oleh HIG sebagai corporate holding dari operatorship ini. Tapi yang tadi unik di lapangan ini memang kita harus menggali dan harus menunjuk atau mendapatkan seorang GM yang betul-betul paham tentang budaya lokalnya sendiri. Oke. Jadi tidak akan ada pengalaman yang sama dari tiap hotel yang dikelola oleh HIG begitu ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan namun setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Indonesia Forward masih akan kembali dengan Explore More with HIG. Ya, kita tiba di segmen terakhir dari Indonesia Forward. Kali ini saya akan gali kembali ke Pak Kodi dulu nih. Pak, hotel-hotel yang bergabung dalam Hotel Indonesia Group ini kan tersebar Pak di beberapa daerah. Bagaimana upaya dari Hotel Indonesia Group untuk turut serta dan menjaga kesinambungan pengembangan pariwisata lokal dan juga pemanfaatan dari SDM lokal? Baik, tadi saya sampaikan Mbak Frida, dari 7 pilar itu ada pilar ke-7 yaitu Integrated Tourism and Travel Ecosystem. Nah, kita itu sangat menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi antara hospitality dan tourism setempat. Jadi kita sangat mengutamakan tidak hanya menjual hotel, tapi kita juga menjual destinasi. Jadi
kalau kita lihat tayangan promosi yang kita tayangkan di media sosial yang kita punya, itu sedikit sekali kita lihat kamar atau hotelnya, tapi lebih banyak pada destinasinya, kebudayaannya, kemudian makanan setempatnya. Lalu memang di sana akhirnya mengarah hotel kita juga, gitu kan ya. Tapi itulah yang kita coba kembangkan, dan bersama tadi dengan holding pariwisata yang tadi Pak Arya sampaikan, bagaimana antara dua holding ini bisa berkesinambungan untuk mengangkat pariwisata lokal setempat itu, dan juga bagaimana kita bisa memaksimalkan karyawan kita itu mayoritas adalah penduduk lokal setempat. Dan dengan begitu maka konsep daripada 5 key element ini bisa kita terapkan dengan baik. Kenapa? Karena orang-orangnya sendiri sudah terbiasa dengan budayanya dia. Hanya saja kita kemas, kita metaforfosiskan ke tataran internasional. Jadi bisa diterima oleh kelas internasional. Baik, Pak Iswandi, harapan Anda ke depannya bagi semangat baru dan juga wajah baru Hotel Indonesia Group ini seperti apa? Ya, tentunya kita berharap dengan adanya logo baru, dengan semangat baru ini, HIG ini betul-betul mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam operatorship. Sebagai Hotel Indonesia, change-nya itu ada di HIG gitu. Karena kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, kita milik negara, pemerintah yang tentunya harus berkontribusi terhadap pariwisata Indonesia. Jadi betul-betul dengan adanya holding pariwisata, ada holding hotel BUMN ini, HIG ini mampu tampil di depan sebagai komponen dari pariwisata, yaitu amenitasnya. Jadi amenitas itu betul-betul diwakili oleh HIG. Karena HIG ini tidak hanya ada di kota-kota besar, tapi juga di seluruh pelosok nantinya sebagai operatorship. Disregard itu adalah milik swasta atau milik BUMD, tapi yang penting adalah operatornya ini dipegang oleh HIG karena membawa Indonesianya. Dari segi masakan dan sebagainya, Indonesianya ada di HIG. Jadi kalau kata anak muda sekarang, Indonesia banget deh kalau tinggal di Hotel HIG. Indonesia banget. Oke, Pak Arya, terakhir mungkin sinergitas seperti apa Pak yang diharapkan oleh Kementerian BUMN yang terjadi kemudian antara hotel-hotel BUMN dan HIG ke depannya? Iya, ini dengan tadi ya, dengan kita harapkan ini secepatnya juga supaya kawan-kawan yang punya yang hotel BUMN itu bisa jadi jaringannya kawan-kawan HIG. Jadi kalau ini cepat kan artinya kawan-kawan juga bisa servis pelayanannya juga jaringannya makin banyak. Itu yang kita butuhkan. Jadi deadline itu jadi kita harus dorong banget nih. Kemudian di sisi lain deadline yang kita untuk holding pariwisata, kami kemarin sudah ketemu dengan dari Pak Jokowi juga. Pak Jokowi sudah bicarakan itu dan beliau secara presiden sudah setuju. Tinggal kami dari kementerian harus mengeksekusinya supaya cepat, supaya kawan-kawan HIG juga akan terbantu dengan cara infrastruktur itu. Kemudian di sisi lain juga kami juga mengeksplor juga bisnis-bisnis baru di bidang wisata ini gitu. Dan kita rencana nanti ya Pak Kodi ya dan Pak Iswandi bahwa kita akan buat hotel wellness ya, wellness tourism di Bali. Jadi orang dia mau merawat kecantikan sambil wisata ada di Bali, dia mau maaf kata nih mau operasi-operasi kecil gitu ya, operasi kecil hidung dan apa gitu ya, bisa di Bali atau bahkan orang yang mau pensiun dan sebagainya mau menikmati gitu ya, itu bisa lansia-lansia bisa di Bali gitu. Jadi karena kan ini sekarang jadi ke depan kan orang-orang seperti di Jepang dan sebagainya kan Eropa itu tingkat lansianya kan makin tinggi nih. Nah mereka itu butuh tempat-tempat wisata yang memang nyaman dan kita lagi menyiapkannya di Sanur. Untuk recovery dan juga iya, untuk dan besar, itu besar sekali ya, besar sekali. Kita mau apa aja nanti ada di situ, maunya service wellness-nya dengan dokter-dokter yang sangat internasional juga dan kita kerjasama dengan Korea ya. Dengan Jepang. Dengan Jepang. Jadi ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik sehingga kawan-kawan di Hotel Indonesia ini bisa makin banyak gitu. Makin banyak jenis-jenis yang bisa mereka serviskan kepada masyarakat gitu. Oke. Gitu. Baik Pak Kodi, terakhir mungkin Pak singkat saja apa harapan dari Pak Kodi sendiri selaku
pihak manajemen, CEO dari Hotel Indonesia? Tentu KPI kami tercapai. Nah, kami punya KPI yang diminta oleh Pak Aryan nih dari kementerian, terutama juga bahwa reporting kami ke stakeholder dan juga kementerian bahwa apa yang menjadi cita-cita kita untuk menjadikan hotel Indonesia ini menjadi memang representatif hotel Indonesia. Jadi memang kita membuat cita-cita bahwa HIG ini memang benar-benar akan menjadi representatif hotel Indonesia yang bertaraf internasional. Karena dengan begitu bahwa Indonesia punya hotel. Karena sekarang kalau kita bicara Cina terkenal dengan Shangri-La. Betul. Negara lain terkenal dengan namanya sendiri. Negara lain punya nama sendiri. Kita tidak punya. Nah, ini yang saatnya kita akan buat, kita akan kembangkan, itu cita-cita kita. Bahwa we proud dengan produk kita yang akan kita kembangkan, bahwa Indonesia itu punya hotel yang bisa dibanggakan. Baik, baik. Terima kasih kepada 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini berbicara mengenai moving forward dengan Hotel Indonesia Group. Pak Kody, Pak Iswandi, dan Pak Arya. Terima kasih, Pak. Dan semoga dengan semangat wajah baru HIG menjadi motor dan juga katalis positif untuk menjadi operator jaringan hotel terbesar di Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda dan demikian perbincangan Indonesia Forward kali ini. Saya Frida Litwina, sampai jumpa.